Kita lanjutkan dialog awal pertama pemirsa. Selanjutnya kita ke Pak Nikolai. Pak Nikolai, ini kemarin Hotman sudah mengajak juga tim dari Otoni untuk turun juga untuk mengusut, memantau kasus Vina. Ini sudahkah ada keputusannya akan turun atau membela siapa? Dan juga pandangan Anda mengenai rencana pembentukan tim cari fakta? Ya, pertama saya setuju dengan usulannya Hotman. Kita harus membentuk tim pencari fakta, dan bukan hanya dari tim pengacara, tetapi juga dari Komnas HAM, itu sehingga bisa hasil yang kedua, yang lalu 20 tahun yang lalu pun itu masih segar di ingatan kita. Kalau masih kita ingat kasus Sengkon dan Karta pada tahun 80-an, itu sama kejadiannya. Dituduh melakukan pembunuhan berencana dan sebagainya, ternyata 8 tahun kemudian muncul pembunuh yang aslinya. Nah, disitulah awal muasal di mana PK itu dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk dilakukan peninjauan kembali. Sehingga dalam peninjauan kembali itu, maka Sengkon dan Karta tidak terbukti melakukan perbuatan pembunuhan berencana itu dan dibebaskan. Kemudian ada juga jurisprudensi ada juga keputusan Mahkamah Konstitusi tentang PK. PK bisa berkali-kali. Itu merupakan satu terobosan hukum yang bagus. Dan kemudian juga ada kasus Jessica Wongso yang pernah kita dengar pada tahun 2016 yang lalu juga. Nah, mengenai hal dari kasus Vina ini, kita melihat ada kejanggalan karena apa? Karena beberapa hal yang telah kami sampaikan di atas. Yang kedua, sesuai dengan pasal 184 KUHP, itu keterangan terdakwa itu bukan satu-satunya alat bukti. Dan itu keterangan terdakwa itu sangat minim. Dan kemudian keterangan saksi pun tidak ada berkesesuaian satu saksi dan saksi yang lain. Dengan juga alat bukti. Alat bukti tidak pernah dihadirkan dalam persidangan. Visum tidak pernah dihadirkan dalam persidangan, khususnya tentang adanya pemerkosaan. Dan beberapa hal yang lain. Jadi kita patut saja, kita sebagai praktisi hukum yang sudah bergerak di bidang hukum sekitar 34 sampai 35 tahun yang lalu sampai saat ini, kita tahu bahwa sistem penyidikan di Indonesia ini, penyelidikan dan penyidikan di Indonesia ini harus direformasi agar bisa secara profesional. Apalagi dengan adanya istilah-istilah baru seperti sekarang, bahwa pihak kepolisian menggunakan scientific crime investigation. Artinya scientific crime investigation itu adalah pihak kepolisian dalam hal ini penyidik mengungkap suatu kasus itu secara ilmiah berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan keterangan-keterangan, dan diuji secara ilmiah dari semuanya itu. Oleh karena itu, kita berharap bahwa dalam hal ini pihak penyidik yang tahun 2016 maupun yang sekarang itu harus terbuka, transparan. Apalagi sekarang ada perintah dari Pak Presiden Jokowi kepada Kapolri untuk membuka kasus ini secara terang benderang. Jangan kita melihat bahwa ada permohonan gerasi tahun 2020 yang lalu dan ditolak, kemudian sekarang tidak usah lagi untuk diungkap lagi atau tidak usah lagi untuk kita berkomen masalah ini. Tapi mari kita sama-sama membangun sistem penegakan hukum dan pengungkapan satu kasus yang terang benderang, karena ini menyangkut masa depan orang. Dalam hal ini kan ada 5 sampai 6 orang dihukum seumur hidup. Itu tidak main-main dalam hukuman seumur hidup. Jangan menganggap enteng hal ini. Gitu loh. Baik, sekarang saya ingin menuju ke kuasa hukum dari Vina, dari tim 911, yaitu Bang Raden. Bang Raden, ada 2 poin penting yang menarik di sini adalah soal tim pencari fakta. Pertanyaan pertamanya, bagaimana tim pencari fakta ini nanti bisa turun, bisa terbentuk. Kemudian yang kedua juga ada statement bahwa meminta agar penyidikan Peggy ini ditunda dulu sampai terbentuknya tim pencari fakta. Apa urgensinya Peggy ditunda dulu, baru bergerak setelah sudah ada hasil dari tim pencari fakta? Silakan, Bang Raden. Iya, jadi kalau menurut kami memang sangat perlu sekali untuk dibentuk tim pencari fakta yang langsung
ditunjuk oleh Pak Presiden dengan mungkin isinya para profesor ahli pidana. Jadi itu bisa lebih netral untuk melihat kasus ini, dan setelah menemukan banyak bukti-bukti baru kita kembalikan ke pihak penyidik dari kepolisian. Jadi kalau sekarang yang kita lihat memang harus ditunda dulu karena hanya dari pihak PG aja nih yang lagi lagi benar-benar diproses gitu kan. Jadi yang lain-lain itu termasuk yang 2 terduga DPO yang dihilangkan itu kan ya memang dianggap fiktif. Itu kan yang masih belum, kalau diteruskan ya udah berarti kan kasusnya hanya tinggal menunggu PG dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Jadi poinnya hanya 2 itu, setelah itu terbukti ya kasus ini kan selesai, dianggap selesai seperti itu. Jadi keadilan buat almarhumah atau klien mana gitu kan. Yang jelas-jelas semuanya jadi kita selanjutnya berharap sekali dibentuknya tim pencari fakta ini untuk lebih Bang Reza dalam mendalami kasus ini. Baik, Bang Reza, ini selanjutnya kita mendengar ke Pak Ito Sumari. Pak Ito, ini dengan sejumlah kejanggalan yang sudah dijabarkan dan juga ada usulan penundaan sementara kasus ini dan Anda menilai apakah masih perlu dibentuk tim pencari fakta? Baik, menurut saya boleh-boleh saja. Tim pencari fakta itu kan tujuannya baik, agar diperoleh kepastian hukum dan juga keadilan. Tapi saat ini perlu difahami dan diketahui bahwa Mabes Polri saat ini telah menurunkan tim independen dari berbagai fungsi yang kembali melakukan eksaminasi ke Cirebon maupun ke Polda Jabar. Kemudian juga didampingi oleh Kompolnas dan Komnas HAM. Kemudian ada juga dari beberapa lembaga lain termasuk ahli-ahli hukum. Kebetulan saya juga tahu masalah ini, mendapatkan informasi. Nah, sehingga di sini adalah sebetulnya sudah merupakan tim pencari fakta. Kemudian kalau misalnya harus ditunda dulu, kan itu merupakan kewenangan penyidik ya. Kita tidak bisa namanya mengintervensi penyidik. Karena kan sekarang ini sedang apakah saat ini pertanyaan saya, apakah kita yakin hakim hanya memudahkan keterangan terdakwa sehingga perkara yang diputusnya itu dengan hukuman yang berat ya, yang berakibat merampas masa depan para terpidana yang masih remaja. Kemudian ini dikuatkan dari 3 lembaga peradilan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan ditambah dengan gerasi. Memang gerasi itu tidak maksudnya dan otomatis memutus PK. PK bisa saja dilanjutkan. Saya kira kita tunggu saja daripada kita sekarang masing-masing menyampaikan satu pendapat, boleh-boleh saja lah ya. Tetapi kan kalau kita melihat bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Polda saat ini dengan diawasi oleh Mabes Polri, Kompolnas, Komnas HAM, dan juga ahli-ahli hukum yang dipakai oleh Polda, saya kira mereka sudah siap juga menyampaikan argumentasi hukumnya. Tapi ya inilah merupakan satu pendapat masyarakat di dunia di medsos ini, saya kira boleh-boleh saja lah. Kalau buat saya tidak ada masalah. Tapi menurut saya tim pencari fakta itu memang betul bagus ya, tujuannya bagus. Tapi ini menurut saya sudah dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Saya kira demikian, Mas Rendra. Baik, terima kasih Pak Ito Sumardi, terima kasih Pak Nikolai, dan terima kasih juga Mas Raden Reza sudah bersedia berbincang bersama kami. Bahwa tidak pernah ada banding maupun kasasi loh dari para terpidana. Oke, baik. Ini supaya jangan ada informasi sesat ya, apalagi kasasi. Jadi kasasi. Baik, Pak Nikolai, kita tahu materi ini sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan. Kami juga sudah mendapatkan poin Anda, tapi sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Terima kasih semua para narasumber. Baik.